Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan makan. Justru kalau kau makan kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada, siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa? Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kan faktanya nihil. Ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi, yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini, mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, Cak Ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin merotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya, berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loak dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Nah, lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang Barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan dari Semenung Kalit ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya nggak nyadar kalau baterainya habis. langsung Sebentar dulu, host. Ya, silakan. Sebentar dulu, kita harus dapat dulu sebelum ke Bang Daril. Gitu bom ya. Bom ada di bawah. Itu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Jumani tidak pengikut iblis. Karena kalau bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologet muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Bom itu ular yang selalu ganti kulit.
Silakan Daryl, Semenung Kalit. Gabriel, dibuka maunya. Kenapa sih? Saya turunkan aja, saya ganti pemain aja. Itu masih ada John itu, Saudara. Sudah kapok boleh sama Bang Chris. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat. Oi. Selamat malam, sehat, Bang Arif. Sehat ya. Iya. Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo. Silakan kalau mau melanjutkan. Iya, ada tadi yang menarik tuh ya. Pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Betul tuh Bang Juma itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan terus jadi Mesias. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat, illa wa antum muslimun, kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa, gimana kita? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. Mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada mati dalam dosa. Maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya tangkap.
Tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di Pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya Yesus. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tapi faktanya disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena? Oh, Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. Masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi dengan baik, berarti Yesus berdosa dong. Nah, itu pernah mati kan? Ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Jadi upah dosa adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu memang tubuh kan mati. Kembali ke sana, itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di dunia ini. Aslinya ini manusia roh, kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Dosa-dosa Anda bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah, roh kembali kepada alam roh. Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan roh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja, pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan, ya nggak apa-apa lah. Karena kan dia nggak akan ke neraka kok tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu.
tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Itu nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan, ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin begitu? kita terima. Misalnya inilah Kenapa dulu, bisa? kan ada tuh Elia, Henok itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini, harus makan. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda di surga sana. Nah, Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting, rohnya yang penting. Karena roh ini tidak bisa. Tidak tahu bisa, Bu. Caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya, bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Itu dulu. Ya kalau kita di dunia ini ya pasti kita kan dengan tubuh fisik lah. Nah, berarti pertanyaannya bukan di sini, karena keselamatan di akhirat dan kesengsaraan di akhirat ditentukan di bumi ini. Sedangkan di bumi ini yang melakukan peran adalah jasad dan ruh. Ruh tidak akan mungkin mencuri kan tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa ruh tidak mungkin mencuri. Maka kedua unsur inilah yang kemudian menyatu, maka disebutlah jiwa. Ketika jiwa ini masih menyatu, maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, tak kasih dalil di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat urat-urat yang ada di situ, ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu, aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin, bahwa manusia tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan, dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit,
lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Persis dengan kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah tadi saya gereja HKBP ya kan. Berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan. Tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab, harusnya kan ya firman Elohim gitu kayak. Ini firman Allah yang bermunculan. Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian. Biar nggak muncul kata Allah. Ini malah Bang Juma yang benar ini. Aku jadi lebih nyaman dengan Bang Juma dibaca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para di sana bisa sadar nih, disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang Juma. Thank you. Oke, tapi tentang itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, nanti pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu. Kisah itu. Iya. Ini nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi. Tapi Bang Juma, aku menarik tadi, yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati, kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya ya kan. Mulai dari berceramah kesana kemari, berceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayanan segala macam. Nah itulah yang punya risiko itu. Itulah jadi Yesus itu. Dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukanlah segala perintah Elohim. Artinya perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? Sudah Guru. Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua, maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Apalagi darah Yesus gitu ya. Kenapa darah? Darah Yesus. Darah Yesus. Kayak Dracula. Padahal Bang Juma, iya. Markus. Ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Di situ harusnya. Jadi orang Kristen harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, itu kan ada banyak arahan yang menarik tuh. Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada, kita bayar pajak kan, biarlah pemerintah yang mengurusnya, kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari Yang Maha Kuasa itu tersaji semua di sana, cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi situlah pengenalan akan Yang Maha Kuasa itu di perjanjian baru itu juga. Plus yang di perjanjian baru, karena Yesus kan representasinya.
Nah, Terus itulah kalau yang harus proses juga itu. terus kalau darahnya itu itu kan cuma mereka yang euforia itu, yang yang malas mikir. tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma salah simbol aja itu darah Yesus. Itu kan Iya. simbol pengorbanan aja sebenarnya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu, apalagi yang karismatik kan. Oh, dibungkus dalam darah Yesus katanya, kan aneh kan? Dibungkus dalam darah Yesus kan simbol pengorbanan. Itu sudah dikatakan Yesus, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu simbolik, bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah, nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu. Demi untuk menyelamatkan manusia, demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang berdosa kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Betul. Luar Itu sih biasa. yang saya mau ulas tadi, menarik tadi pernyataan itu. Gak ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana, tersalib sekalipun, terus dosaku diampuni gara-gara itu. Memang gak ada itu. Gak ada itu. Kalau hanya gitu tok, berarti kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama yang maha kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib nanti aku bangkitkan. Aku kasih sama kekuasaan di surga dan di bumi. Mau nggak? Terus banyak yang bersedia jadi Mesias. Daftar antri jadi Mesias. Kenyataannya kan tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata maaf nggak masuk kualifikasi. Hanya sang anak yang masuk kualifikasi. Nah gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenalan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah bisa ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam. Malam Bang Logika. Bang Christian Jupri, silakan. Halo. Ya, silakan kalau mau masuk. Oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan. Tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum ya. Pertama dari segi secara personal Bang Juma ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga semua paparan Juma muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami
itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran, ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis, ya. Dari fakta historis, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Yang mana istilah Kristen ini timbul dan jadi lembaga agama karena berasal dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga slogannya, jika Yesus bukan Tuhan, maka bakalan gak ada Kristen. Nah, oleh karena fakta Yesus adalah Tuhan tersebut, mereka menulis kitab yang termuat dalam kitab Perjanjian Baru. Agar berita tentang Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dapat tersampaikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Nah, dari fakta historis tersebut jadi hal yang aneh dan konyol ketika isi kitab itu pindah ke tempat, yaitu ke tempat lain yang dihafal dan dibaca oleh seorang Bang Juma, yang endingnya bermakna Kristen itu diusir oleh Yesus, Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, ya, yang intinya memojokkan kekristenan, ya. Sebab secara logika waras, ya, mungkinkah para rasul atau orang-orang Kristen itu menulis kitab Perjanjian Baru kemudian isinya melawan Kristen itu sendiri? Secara logika waras jelas tidak mungkin. Ya, terus buat apa capek-capek menulis kitab yang isinya yang lebih tebal daripada Quran ini, kok endingnya melawan Kristen? Jadi secara logika waras jelas tidak mungkin. Jadi secara logika waras tidak mungkin Kristen menulis kitab kemudian isinya melawan Kristen. Tapi jika ada isi kitab itu melawan Kristen karena isi kitab tersebut sudah pindah tempat ketika dihafalkan, dibacakan oleh Bang Juma, orang luar, mohon maaf, penyusup gelap yang menafsirkan ayat menurut pola pikirnya yang Islam. Secara ilmiah, kajian akademik bukan basicnya untuk membicarakan kitabnya Kristen. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Injil itu ditulis, maksudnya adalah tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, yang tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, Mesias, Juru Selamat, dan oleh karena imanmu, ya, kamu dapat diselamatkan. Jadi intinya itu dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Oleh karena nama Yesus, kamu memperoleh hidup kekal, surga. Itu, ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka semua apa yang disampaikan oleh Bang Juma sudah melenceng jauh dari maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Mungkin bisa dipersingkat. Oh, ini bukan gereja, Wak. Poinnya saja. Sudah. Oke. Sudah. Sudah sementara. Loh. Kesimpulannya ya. Iya. Saya tidak melarang Anda Juma membicarakan kitab kami, ayat kami. Kemudian ditafsirkan atau dipahami menurut pikirannya yang muslim. Silakan saja. Tapi ketika Anda bicarakan kitab kami, di Komal ini bisa jadi bahan dagangan yang laris menghasilkan banyak cuan. Tapi intinya tidak ada kebenaran. Yang benar-benar sebuah kebenaran. Yang ada adalah mutar balikan kebenaran. Supaya apa? Kelihatan agama Anda yang benar. Oke, ya, silakan ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Itu Anda bukan narasumber yang benar untuk dalam. Karena apa? Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen tidak bisa diatur, diukur oleh Islam. Oke. Udah? Sudah. Oke, baik. Tolak ukur kebenaran Kristen tidak bisa diatur oleh Zuma
tolak ukur kebenaran Tuhan tidak boleh diatur oleh Kristen. Saya ambil dari yang pertama. Bible itu kemudian ditafsirkan oleh Zuma, tetapi Bible itu bukan milik Zuma. Saya kembalikan data ini kepada Anda. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Kristen, tetapi dipretelin oleh Kristen. Oke? Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, tadi Kitab Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5. Nih, saya bacakan samamu. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi hukum Taurat itu datang hanya kepada Bani Yakub yang hidup pada zaman itu aja. Kemudian Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Elohim itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir, tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka pada kaki mulah mereka tunduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ketiga, Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti orang Kristenlah yang telah merampok kitabnya Nabi Musa, walaupun dalam bentuk terjemahan tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa sah. Catat itu. Sedangkan kenapa Bang Suma kemudian mengkaji kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam agama Kristen, begitu Anda menjadi Kristen, maka Anda wajib hukumnya mematikan akal. Wow. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami tawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Berarti kalau harus menjadi Kristen, akal itu dimatikan, kecerdasan dan pemikiran kemudian dirubuhkan, lalu menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Itu dalil. Nah, sekarang ketika Anda sang pemilik buku, saya bukan pemilik buku, tapi saya orang yang belajar. Ibarat kata, ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, kepada saya juga dong, maka saya punya hak untuk mempelajari Bible. Seibarat anak SD, Anda kelas 3 beli buku cetak bahasa Indonesia. Anda yang punya buku, saya bukan punya buku, tapi saya guru. Maka saya yang menjelaskan isi buku cetak yang kau beli kemarin. Paham sampai situ? Bukan berarti kamu yang punya buku cetak, kamu lebih tahu buku cetakmu daripada saya. Saya seorang guru. Kenapa saya katakan saya orang guru?
Karena saya lebih paham Bible. Kenapa saya mengatakan saya lebih paham Bible? Karena saya belajar. Saya menggunakan akal. Sementara kamu adalah orang-orang yang sudah dimatikan akalnya terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin Bible menyerang Kristen itu sendiri? Ini menarik. Dengarkan uraian saya. Penulis Biblemu itu bukan utusan Tuhan. 1. Penulis Biblemu bukan murid para nabi. 2. Penulis Biblemu bukan nabi-nabi. Penulis Biblemu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi dari Yesus. Dan penulis Biblemu bukan menuliskan firman Tuhan, bukan menuliskan sabda Yesus, sabda Nabi, tetapi menuliskan karangan-karangan yang mereka temukan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya. Pahami itu dulu. Kemudian Biblemu antara penulis satu dengan penulis yang lainnya tidak pernah kemudian melakukan mufakat untuk kemudian mengajarkan kitab mereka, buku mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya, isi kitabmu itu tidak pernah kemudian tervalidasi oleh Yesus. Yang keempat, kitabmu isinya itu dituliskan bukan pada zaman Yesus, tetapi dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Kemudian kitabmu itu tidak kemudian dituliskan untuk seluruh manusia. Kitabmu kalau ditulis hanya untuk sekelompok manusia. Roma ditulis untuk orang Roma. Galatia ditulis untuk orang yang Galatia. Efesus ditulis hanya untuk orang yang ada di Efesus. Timotius ditulis hanya untuk orang yang bernama Timotius. Lukas ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Semuanya tidak ada kemudian ditulis untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu kau ketahui. Jadi ketika Anda tidak memahami Bible Anda, itu wajar. Kenapa? Karena Bible Anda bukan firman Tuhan. Hanya rangkaian cerita-cerita, kesaksian-kesaksian orang terkait Yesus, terkait Musa, terkait Abraham, yang mereka dengarkan kemudian simpang siur dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal siapapun orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Bible dituliskan. Jadi ketika kemudian Anda, bagaimana mungkin penulis itu menulis untuk diserang? Tidak bisa, tidak begitu. Harus terserang. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu firman Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Tentu akan mendatangkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Pasti diserang sama orang. Ketika kitabmu itu diberitakan kepada orang yang berpikir, pasti diketahui orang yang berpikir pasti tertawa. Nah, sehingga ketika dikatakan tujuan kitab ditulis adalah untuk kemudian menyelamatkan manusia, mana coba? Dari yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga apa lagi? Yohanes 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 dibaca itu. Apa yang dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 31? Apa yang dikatakan? Coba kau bacakan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana supaya semua orang tahu di sini? Apa yang dikatakan di sana? Coba. Coba. Ya. Coba kau baca. Coba. Maksud Injil ini dicatat. Ya. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah. Nah, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan. Coba kau baca dulu. Biar mata dunia menertawakan kamu. Kau baca dulu. Matius 20 nomor 31 itu. Iya. Baca. Coba. Ya. Kau baca. Maksudnya Injil dicatat. Saya tidak tanya maksudnya. Saya minta kamu baca supaya kamu ditertawakan oleh dunia. Coba kau baca. Saya baca judulnya. Kok kamu kok? Coba kau baca. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke. Satu. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, Anak Elohim,
supaya kamu tahu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang menurut catatan ini, Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Kalau berdasar Mesias artinya Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias artinya juru selamat yang diurapi. Mesias itu Tuhan atau manusia? Mana ada Mesias juru selamat selain Yesus? Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias adalah juru selamat. Mesias itu Tuhan atau manusia? Itu makanya adekku yang sudah tua, dengarkan adekku yang sudah tua, itulah yang saya katakan, kenapa bumi ini, kenapa Indonesia ini membutuhkan Bang Suma? Kenapa orang Kristen membutuhkan Bang Suma? Karena hanya melalui lisan Bang Sumala, Bible bisa diuraikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Paham kau? Kenapa kau tidak mau jujur? Mesias itu apa? Kenapa kau tidak mau jujur? Karena sebenarnya kau itu adalah perpanjangan tangan setan. Kamu setannya cuma. Kamu yang setan. Kutanya dulu kau. Mesias itu apa? Mesias Tuhan atau manusia? Mesias itu Tuhan atau manusia? Tidak, saya tidak mau bahas isi ayat itu. Inilah harus kamu pahami. Kau itu perpanjangan tangan setan. Kamu punya mulut. Takut menyebut kalau Mesias itu manusia. Kenapa? Karena iblis sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak ingin menggagalkan misi iblis memakai nama Yesus dengan bergelar Mesias, sehingga kamu takut menjelaskan Mesias itu Tuhan atau manusia. Mesias juru selamat Yesus adalah Tuhan. Nah, tengoklah teman-teman. Kira-kira nih orang-orang Kristen yang berakal sehat setelah melihat saya berdiskusi dengan bapak tua ini, yang pantas kemudian dijempol, dia atau saya? Dia Kristen, dia punya buku, dia yang punya Bible, tapi dia tidak jujur menjelaskan isi Bible-nya. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Saya sengaja memancing dia untuk mengeluarkan Yohanes 2 nomor 31. Karena disitulah kuncinya. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang terperdaya oleh bisikan setan dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada endingnya mereka menganggap Tuhan itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara, Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Manusia perwujudan Tuhan. Nah itu dirubah lagi, manusia perwujudan Tuhan. Inilah penyesat. Inilah iblis tua, saudara-saudara. Inilah iblis tua yang akan mengajak manusia masuk ke dalam api neraka. Karena dia tidak ingin mengisi neraka dengan sendiri, maka dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka dengan menggunakan alat nama Yesus Kristus. Islam sangat dibutuhkan di Nusantara ini untuk mewaraskan orang-orang agar tidak terperdaya kepada iblis-iblis tua yang mengatasnamakan diri mereka adalah Kristen. Itu fakta, itu real yang tidak bisa kemudian dibantah oleh siapapun. Saya ulang lagi kepada saudara. Mesias Tuhan atau manusia? Manusia perwujudan Tuhan, karena tidak ada di mana saya bisa mendapatkan definisi ilmu yang berkaitan dengan adalah Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Belajar yang lebih baik cuma. Di mana? Kau tunjukkan kepada saya, coba. Kau tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah disebut Tuhan manusia? Yang pernah dilantik sebagai Tuhan manusia atau manusia Tuhan atau manusia separuh dewa atau dewa separuh manusia hanya anak angkatnya Paulus, yaitu Timotius.
Hanya Timotius yang pernah digelari manusia dewa, atau manusia teos, atau manusia Tuhan. Yesus tidak pernah digelari itu. Paham kau? Timotiuslah yang mendapatkan gelar manusia dewa atau manusia teos. Yesus tidak pernah digelari itu. Tetapi karena Anda adalah perpanjangan tangan setan, Yesus yang adalah rasul, Anda jadikan sebagai tumbal untuk mengajarkan ajaran setan dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan dalam wujud manusia. Coba. Setan tua yang tidak punya malu. Di mana dalilnya Yesus itu adalah manusia Tuhan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Mesias itu adalah manusia yang datang adalah Tuhan dalam rupa manusia? Ayo. Kau itu punya kemudian buku cetak. Tapi seperti anak TK, buku cetaknya tidak pernah dibaca. Bang Suma yang datang mengajarkan kau buku cetak tersebut. Saking tidak pernahnya kau baca buku cetakmu itu, kau mengatakan Mesias itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Ayo. Saya beritahu apa setan tua? Apa setan tua? Begini nak, ya. Apa setan tua? Dengarkan nak ya, dengarkan. Apa setan tua? Itu sudah saya jelaskan. Tidak ada kau jelaskan. Yang saya minta dalil. Mana dalilmu Mesias adalah Tuhan datang dalam rupa manusia? Mana dalilmu? Cara kami memahami cuma. Saya tidak urus caramu karena kamu memang penyesat. Saya justru membuktikan kamu itu setan. Dengan caramu itulah, dengan caramu itulah kamu membuktikan kamu itu setan. Setan teriak setan cuma. Caramu itulah yang kemudian membuktikan kamu itu setan. Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Kau rubah. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau setan memang. Kau memang setan. Dan kau memperanakan anak-anak setan. Setan teriak setan. Enggak dong. Enggak dong. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami sudah membuktikan setannya dalam rupa manusia bernama Christian Jupri. Silakan hibur diri Anda mumpung masih ada waktu. Silakan. Saya tidak dalam memahami kitab saya. Ya, kamu tuh orang Mesias luar. adalah Kamu tuh orang luar, penyusup Mesias gelap. adalah Ya. Mesias adalah Mesias itu milik Yahudi. Kau rampok, lalu kau artikan seenak perutmu. Saya mengembalikan kepada kadar yang sebenarnya. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika kau merampok Mesias dari Yahudi, kau mengatakan Mesias adalah Mesias adalah Hercules, Zeus yang datang sebagai wujud Hercules atau sebaliknya. Padahal Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan itulah Mesias. Kau rubah, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang saya katakan kau itu iblis tua. Sebentar lagi kamu akan dipanggang di neraka dalam kehidupan kekal di sana. Kasihan kali. Sudah cukup. Sudah puas. Ya, saya minta dalil. Mesias itu apa? Mesias juru selamat. Mesias juru selamat yang diurapi. Yang diurapi ini siapa? Manusia atau Tuhan? Yang diurapi adalah manusia tapi perwujudan Tuhan. Kamu nggak percaya apa? Masalah generasi. Aduh. Ini ya. Cuma begini. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah cuma dengarkan ayo, jangan banyak bicara dulu. Dari orang tua ngomong dihargai dong ya. Nah cuma begini. Kristen
ya. Kristen itu dalam memahami ketuhanan Yesus ya cuma ya. Harus gila. Saya dengarkan dulu dong. Kamu kok suka fitnah toyo yo. Hidupmu Kamu yang memfitnah Yesus barusan. Kukatakan bahwa Yesus adalah perwujudan Tuhan. Loh, Kau yang memfitnah Yesus. Ya dengarkan. Ngomong belum selesai sudah kamu potong kok. Ya cuma saya kasih tahu nak ya, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kristen itu ya cuma ya di dalam Kristus. Dalam memahami Yesus adalah Tuhan itu Harus gila. Harus gila dulu. Oh, kamu yang gila tidak paham Yesus adalah Tuhan. Harus gila dulu dong. Dengarkan cuma. Bagaimana saya mau paham sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya? Gimana ceritanya? Kamu kok nafsu banget. Ini nah, ya. Kristen dalam memahami Yesus adalah Tuhan. Bukan urusanku itu. Memang Bukan urusanku itu. Bukan urusanku. Ya. Kristen mau gila memahami Yesus itu bukan Ya. urusanku. Saya hanya sesuai dalil. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dah titik. Kristen mau memahami Mesias adalah kucluk, urusannya Kristen. Oh, itu juga Kristen mau memahami Mesias adalah orang gila, terserah. Tapi saya tidak mau terlibat di dalam kebotolan tersebut. Yang saya tahu Mesias adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Titik. Tapi nggak butuh cuma penyusup gelap ya yang bikin gaduh ya. Karena Kristen dalam memahami ketuhanannya Yesus adalah Tuhan itu tidak perlu Tidak usah kau pamer ajaran gilamu di sini, nggak perlu. Kami udah tahu. Kami udah tahu Kristen di dalam memahami ketuhanan Yesus harus mematikan akal. Karena tidak mungkin Tuhan dibunuh manusia. Makanya harus matikan akal dulu, harus gila. Baru bisa menuhankan Yesus. Seperti di dalam Markus 5. Orang gila yang menyembah Yesus begitu waras tidak menyembahnya lagi. Saya kalau jadi Kristen malu ada pendebatnya seperti ini. Melarang kemudian kita untuk membahas Bible. Sementara Bible datang untuk diajarkan kepada seluruh bangsa. Kitabnya Yahudi tidak diajarkan untuk seluruh bangsa, tapi mereka pakai. Inilah dia iblis tua Christian Jupri. iblis. Sakit kali hatinya orang tua ini. Nggak tidur dia nanti. Nggak tidur dia ini malam. Nggak tidur. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan atau Tuhan. Nggak tidur dia. Habis uang pensiun dipakai untuk beli balsam. Masolang tomatoai. Rasa kesih. Habis uang pensiun pakai balsam, beli minyak tawon. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mesias adalah manusia yang datang dalam perwujudan Tuhan. Tomalasa anjo midikana tahu asu. Sudah tua tak berguna, laskar tak berfungsi, pasukan Bodrex. Masolang generasi sudah tua tak berlaku lagi, ilmu tak ada manfaat. Diskusi tapi membodohi diri. Mesias adalah
manusia yang adalah perwujudan Tuhan. Aduh, kasihan ini agama penjajah. Ada wakilnya kesini bukannya memberikan bantuan, malah makin menghancurkan agama penjajah ini. Allahu Akbar. Makin hancur nasibnya. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh jemaat. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh perpuluhan. Kasihanilah kami, Bang Suma. Jangan sampai gereja kami tutup hanya karena kau jelaskan isi Bible dengan pendekatan akal. Dompet tebal karena jemaat tak pakai akal. Kalau sudah pakai akal, dompet jadi kosong, isinya tinggal triplex. Yang nyata. Cuma jangan menangis, jangan berhenti. Mesias adalah manusia yang durapi, dan manusia itu perwujudan itu. Berubah lagi. Sedikit agak malu dia. Ternyata Mesias adalah manusia. Berarti selama ini Kristen menyembah manusia yang diurapi. Kristen penyembah manusia yang diurapi. Manusia berwujud Tuhan. Manusia berwujud Tuhan. Terbalik Bapak tua, terbalik. Harusnya Tuhan berwujud manusia, bukan manusia berwujud Tuhan. Masuk habis balsam Pak. Habis balsam. Jubri. Nanti bininya gosip di sebelah sama tetangga. Atau aku heran nih, kenapa? Itu si bapak itu kok itu si bapak kok minyak tawonnya habis cuman semalam gara-gara dialog sama Bang Suma, apa dia salah minum? Dikiranya minyak tawonnya itu adalah kopi, oh habis 1 botol. Ternyata minyak tawonnya dipakai siram kepala gara-gara Mesias adalah manusia yang datang berwujud Tuhan. Saya juga pas ditanya lagi Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan, agak berubah saudara-saudara. Ternyata sedikit ada punya malu juga orang tua ini. Masuk lagi tuh asu. Aduh, kasihan dia. Kasihan. Ya. Aduh, tuh asu. Aduh, mimpi apa kamu semalam sampai bisa ketemu dengan Bang Suma? Kalau saya sih pengen tanya juga ini. Kira-kira gejala awalnya ini orang apa gejala awalnya? Lanjut Bang Andi. Lanjut. Pemalasa, tacipi batulah sedanu. Tangga. Tacipi batulah sedana. Mantap tuh si Wali.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau kabur malu, tetap bertahan malu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dijawab DM saya yo, debat di DM aja. Di sini kamu mesti saya DM terus. Aduh. Di sini saya salah ngomong ya. Kalau debat cara tulis, oke cuma. Ya, saya telanjangi kamu di DM, ya debat di DM. Allahu Akbar, Masya Allah. Waktu di DM jangan di sini, cuma saya telanjangi kamu nanti. Ya. Kabur dia. Dia yang ditelanjangi, katanya dia mau menelanjangi orang, gimana dong? Puas aku tertawa, hilang ngantuknya. Allah. Pasien berikutnya. Marcelo. Bukan, saya bukan pasien, saya mualaf. Saya bangga bukan. Masya Allah, mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Marcelo. Alhamdulillah, Masya Allah. Istiqomah bang. Maaf bang, kita main tertawa karena lucu gitu. Ada yang Aduh. Saya aja sampai dimusuhin di keluarga. Aku bisa bang? Bisa lah, karena saya yang pertama pindah. Oh, ya, Masya Allah. Saya pendeta, ponakan sepupu saya pendeta, semuanya. Saya sama kelakuannya sama Zuma kalau di lingkungan saya. Iya bang, dimusuhi kita bang. Apa? Dimusuhi kita. Ya biarin aja. Buka. Allahu Akbar. Kan? It's okay lah. Akhirnya saya pindah, adik saya pindah, Sultan pindah, akhirnya bapak saya juga pindah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi bapak saya meninggal ya dengan keadaan Muslim. Alhamdulillah. Udahlah pokoknya saya bangga sama kalian. Ini Jones Muslim apa Kristen? Jones. Saya di bawah aja, seru dengerinnya. Oke Bang Marcel, thank you Bang ya. Kalau saya lihat foto-foto Joni sini kayak orang stres juga nih. Siapa? Si Jonis. Iya, saya kakaknya. Dennis. Panggil dulu Dennis. Dennis. Kita butuh hiburan ini, Dennis. Kenapa Anda mualaf Pak Marcelo? Saya mualaf karena ya mungkin saya diberikan ini kali ya, hidayah ya. Kecil sekali suaranya, ada dikit Bang. Oh, sorry. Ya mungkin saya diberikan hidayah karena di tempatnya Oten itu dogmanya terlalu nggak masuk akal. Maka itu memang perlu diberi akal. Kira-kira yang mualaf karena tacip ibatlasnya Bang, enggak ya? Gimana? Gimana? Ayo Bang Andi, tanggung jawab Bang Andi. Iya, ini kita absen satu-satu dulu. Ini jangan diturunkan kalau nggak ngomong ya. Ini Ratna laki-laki ini Ratna. Oh, Ratna ini Oten ini. Laki itu. Kalau laki kan Ratna, kalau perempuan Ratni. Kalau nggak Ratno. Di bawah ada mualaf atas nama Ebi katanya, Ebi ya. Ada juga mualaf nama Ebi ya. Mana? Siapa?
namanya? Ebi. Ibe. Kalau Lotus siapa Lotus? Bang Lotus, Bang Raja Bintang. Bang Raja Oh, Bintang. Masya Allah. Nggak pernah dengar suaranya. Apa Raja Bintang. Itu. Gimana kabar Bangku? Sehat. Nah, kabar baik. Aku mendengarkan Bang Juma ketawa. Tapi kalau aku persoalan nanti memutuskan. Cuma sampai berairan mataku Bang. Lucu Bapak tua tadi itu. Masya Allah. Udah mau kiamat dalam dunia ini. Ya Allah, Masya Allah. Sekarang dia mau telanjangin saya lewat DM katanya. Aduh, parah. Buset deh, ketawa. Ya Allah, ya masih ada. Ya Allah ya. Ya Allah ya. Orang nipu diri sendiri berat kali emang kan. Allah. Tapi terakhirnya bang, aku DM kamu juga ya. Aku DM kamu. Ya Allah. Oh iya, artis benar ya. Oh benar nih Pak Marcelo yang artis nih. Pak Marcelo ini. Bang, Iya. ayo bang, lanjut bang. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tahun kemute abangku. Dibuka mute-nya bang. Beliau artis Bang Andi. Iya. Oh, Masya Allah. Kemute Berarti dia abangku. tertawa Dibuka juga mute-nya. Kemute. Tertawa juga berarti tadi. Kemute lagi. Aku buka. Ya. Kemute lagi bang. Yes. Ya udah. Tapi Bang Juman di bawah katanya itu banyak di DM saya dibilang itu jangan Juman jangan ketawa bikin jemaatku sakit hati katanya. Dia bilang itu jangan ketawa. Ya. Saudaranya Thomas Jorgi bang, bukan? Iya. Ya iya saudaranya Thomas Jorgi bang Juman. Iya, ini Thomas Jordi bang. Allah. Saya angkatannya almarhum Uje. Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi bukan temannya Pak Christian Jupri yang tadi, bukan? Aduh. Iya sih. Ya kasihan aja sih. Ya udahlah. Terus mau diapain lagi? Pilihan dia begitu. Iya bang. Cuman apesnya karena dia berani nongol di ini komal-komal debat lintas agama, itu masalahnya. Padahal ya kalau saya sih nilai Zuma itu sudah pakai bahasa yang sangat sederhana loh. Tapi masih juga nggak masuk, saya bingung. Aduh, gue nggak habis pikir aja. Saya dengerin semuanya, komal kalian, saya dengar juga di YouTube. Itu bahasanya sangat-sangat mudah sekali untuk dicerna. Tapi kok masih tetap ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Namanya hidayah ya. Iya bang. Ya tapi ya baguslah. Kita harus ada usaha juga seperti ini. Iya bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Ya pokoknya. Jadi di miswar juga ada di bawah di monitornya. Jadi di miswar juga monitor di bawah nih. Alhamdulillah. Tiap malam. Tiap malam di bawah. Masya Allah. Coba komentar. Kalau di zaman sekarang enak, bisa seperti ini. Zaman dulu nggak bisa. Iya. Zaman dulu cepat sekali, nggak bisa. Tiba-tiba udah di Polres, kita ribut di situ. Gitu. Iya. Zaman sekarang masih bisa lah, kalian beruntung lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya curiga Kang Deddy ini
gayanya tertawa juga, keluar air mata juga dia di bawah itu. Nangis gue sampai nangis dengan gue ketawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Christian Jupri. Ya semoga kalian dimudahkan lah dengan gaya kalian seperti ini. Bagus Bang. Makasih abangku, makasih Bang Marcelo. Kalau nanti saya bisa dukung apa, kasih tahu aja ya. Siap Bang Marcel. Makasih Bang. Ya sama-sama Mas. Salam. Bikin ketawa juga Bang. Ketawa juga dia. Ketawa juga dia kan. Ada di miswar. Ya dinaikkan bos, naikkan Bang Deddy Miswarnya. Nggak mau kan Bang Deddy Miswar, cuma lewat telepon aja sama Bang Hendy. Iya, itu ketawanya yang khas itu loh. Tahu juga dia. Yang penting gak ribut ya Bangku ya. Iya. Ampun, pastilah. Sama Deddy Miswar. Naikin Naga Bonar, waduh. Ini Marcelo Jorgi juga ada nih Bang, mualaf ternyata Marcelo, Bang Haji. Iya, saya mualaf dari 88. Ya siap Bang Haji. Terima kasih Bang Haji, mantap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Masya Allah. Ya harus berterima kasih juga kepada Pak Christian Jupri karena dia yang hibur kita. Christian Jupri. Kita bisa tertawa. Tapi harus banyak yang seperti Zuma juga ya. Kesian dong kalau Zuma terus-terusan. Kalian juga harus dong. Insya Allah bantu juga. Akan banyak. Ya semoga Zuma disehatkan, selalu diberi. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Di tahun-tahun sekarang. Tapi abang bersaudara udah mualaf semua ya Bang? Belum. Tinggal siapa Bang? Tinggal kakak saya yang di luar sama Thomas. Thomas belum? Thomas belum. Masih botol. Oh. Masih botol. Kita doakan. Nama lengkapnya Thomas siapa? Oh, Thomas Jorgi. Thomas Jorgi. Oh gitu. Ya kalau saya sih tipenya keluarga saya terbuka, lepas. Ya gara-gara saya pindah, ya sama lah seperti anak-anak lain pada umumnya, diusir juga, tinggal di jalan berapa bulan gitu, sama aja. Tapi akhirnya ya semuanya. Tiga bersaudara ya, Thomas, Sultan. Lima. Thomas, Sultan, sama abang Marcelo. Kakak saya yang paling tua, yang kakak saya perempuan udah Islam juga. Alhamdulillah. Gitu. Udah tinggal Thomas sama kakak saya yang di Amerika belum. Masih bertahan dengan kebotolannya, ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Kebotolannya. Nanti juga pindah kok. Amin. Nanti juga pindah kok. Banjir mualaf ini. Ya. Banyak lagi yang mualaf tuh. Nyaris tiap malam kami memaafkan Gurunda Zuma, orang-orang yang sudah lurus otaknya. Padahal saya itu anaknya pastor loh, kesayangan pastor loh dulu. Saya yang bunyiin bel di gereja Tresia, di gereja katedral, masuk paroki tetap aja nggak bisa juga. Iya. Nggak masuk di nalar saya itu, nggak masuk, beneran. Nggak masuk ya? Nggak masuk sama sekali, beneran. Kok seperti itu standarnya itu loh, kok ada Tuhan manusia kok begini? Ya aneh aja bagi saya waktu itu, aneh sekali. Ya standar lah ya, bahasa-bahasa seperti itu. Jadi saya nggak mau ngulang, malu. Lalu gue bilang
Ya kasihan lah sama yang belum diberikan keterbukaan pada akalnya. Sangat-sangat kasihan. Tapi gini Bang, kalau selebritis itu pindah agama ya, jadi sorotan publik Bang. Oh ya, sorotannya kadangkala bisa diterima, kadangkala tidak bisa diterima. Resiko. Dan saya lihat juga tayangan-tayangan TV sekarang ke arah-arah ini religi. Gini, kalau religi untuk tayangan ya, tapi bahaya juga sih ngomong di sini. Kalau untuk tayangan kadangkala itu diatur. Jadi maksud saya ini kesempatan untuk Bang Zuma dengan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah saya suka banget keterbukaan ini. Karena apa? Kalau di TV itu tidak bisa seperti ini. Karena apa? Banyak gap-gap di dalamnya. Gitu loh. Jadi keterbukaan ini emang harus seperti di online aja. Di TV kita belum berani kok. Di TV kita nggak ada nyali. Jujur aja. Cenderung komersial yang banyak ya Bang. Mereka berani begitu kalau ada duit masuk, ada timbal balik. Bahaya. Gak ada sih. Oh berarti abang saudara juga dengan Sultan Jorgi ya? Ya saya kakaknya. Ya Allah. Ya. Kalau beliau kan memang mu'alaf kan ya? Ya malah, makanya itu. Iya betul. Kalau saya sih bilangnya begini, misalnya ada debat gitu kan. Kalau misalnya ada debat di keluarga, Marcel kamu jangan begini dong. Kalau yang ngomong kakak saya, gimana nggak begini, lu Tuhan lu kan sama gue beda. Begituin aja udah beda. Oh iya. Iya kan, ya, lu jalanin aja menurut Tuhan lu, gue mau jalanin menurut Tuhan gue. Gitu, jadi udah saya bikin selepas itu aja. Masya Allah. Ya dengan begitu. Keren. Bang Thomasnya sekali-kali diajak gabung Bang. Ngobrol. Mana bisa. Sibuk. Enggak lah, udahlah biarin dia punya jalannya sendiri, silakan. Saya pernah bilang kok, kalau kamu nggak mau masuk sekarang dengan segera, ya udah nggak apa-apa. Nanti kepenuhan juga surganya sama orang-orang munafik, gue gituin. Janganlah. Iya. Ya tapi ya nggak tahu ya, gue seneng aja lihat kalian begini nih, beneran. Jelas, konkret, nggak bertele-tele, nggak ada pakai bahasa yang sok-sok dibagus-bagusin. Ya udah apa adanya. Ya memang harus begitu, itulah Islam. Gitu loh, nggak usah bertele-tele gitu kan. Masya Allah. Buat apa bertele-tele? Mereka yang bertele-tele kok. Abang di Jakarta Bang? Saya lagi di Bogor sekarang. Bogor? Ya. Wah Bogor Bang, abang kapan jumpa kita? Boleh, silakan. Terbuka, wah. Buat kalian silakan, boleh. Ajak ngopi Bang Endi, kayak Bang Deddy Miswar. Kan sering ngopi sama Bang Endi. Ya ngopi-ngopi kayak mau lari ya terserah deh. Bertukar nomor ya Bang, abangku. Aku sebut nomorku Abang. Ya, di DM aja ya. Aduh, mana DM-nya bisa ya? Bang arti DM nih gue. Catat aja, tulis aja di bawah Bang Andi, di komentar. Janganlah. Teman-teman catat nomorku di bawah teman-teman. Di DM aja, gue follow dulu. Kalau Bang Suma semuanya akun dia gue follow, cuman hilang terus ya. Iya, hilang. Ganti ke tombak. Iya, sampai ada berapa tuh, ada Bang Suma 04, 02, 03 iya. Banyak. Fallback. Apa-apa. Baik. Biasalah. Kita udah berteman Bang, udah. Seperti kalian kan musuhnya juga banyak. Ya kan?
Betul. Apa? Mari kita berperang juga. Alhamdulillah. Bangga kali kita ya, teman-teman. Ada Bang Marcel di sini. Allahu Akbar. Nggak pernah nyangka beliau bisa bergabung. Sama seperti ketika Kang Deddy juga hadir di tengah-tengah kita juga kayak gitu. Sebenarnya banyak yang pengen gabung, cuman mereka dengan gayanya sendiri, misalnya nanti mampir ke tempatnya Bang Suma, atau misalnya mampir ke tempatnya Donitan, atau gitu banyak kok. Oh iya. Banyak. Saya juga bikin janji juga sama Donitan. Ya pengen ngobrol aja supaya makin dalam, gitu. Ntar. Iya. Saya mau mampir. Bang Suma di Makassar ya? Di Makassar Bang, Makassar. Ya udah. Sekarang banyak mah Jakarta, bisa lah kita Kalau jadwal. sekarang masih di Jakarta. Jakarta di arah mana? Daerahnya aja sebutin. Selatan. Selatan, Pak. Oh Selatan. Kalau saya di Jakarta di timur, Selatan juga ada. Oh siap. Tuh. Itu nomor aku Bang di bawah Bang. Mana ini? Iya tunggu dah. Gua salin dulu. Siap. Ini Bang nih, jadi paling bawah. Kelihatan nggak teman-teman nomorku? Kau itu mendingan di DM dong. Kalau di DM kan jadi nginep. Ngawur aja kau. Datang lagi. Di DM aja Bang Handi. Iya. Wah, di DM gua. Loh, dijapri melalui akun. Ini nomor saya banyak nih Bang, di bawah nih Bang. Di screenshot aja Bang. Kalau di bawah nggak bisa di copy ini dong. Oh. Jadi DM aku coba nanti DM. Simpen. Tunggu dulu. Coba bagaimana DM-nya coba ya. Kirim pesan lewat akun TikTok. Iya lewat pesan. Iya, tadi ya. Lalu klik dulu nomor orangnya. Oh, itu tadi. Oh, ini dia. Mana itu nih? Sambil aktif gini bisa nge-DM nggak teman-teman? Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah nanti ya santai aja bos. Mau kemana lu mau belanja? Bisa. Gak kemana-mana juga gue. Paling gue bolak-balik doang kok ke Singapura, pulang gitu doang. Gak ada lagi nih Oten nih Mike. Trauma kayaknya Bang. Trauma gara-gara Christian tadi tuh. Biasanya banyak sih. Tapi trauma kayaknya. Tapi jujur ya, semenjak gue denger saya ngomong gue nggak apa-apa ya supaya lebih nggak apa-apa. Biasa aja, santai aja Bang. Supaya kita seumur lah gitu loh. Gue kan juga seumur kalian. Gak maksudnya sampai apa ya? Saya dengar kan kadang-kadang kalau di YouTube itu kan dengar suara aja kan, nggak perlu begini kan? Iya. Jadi obat tidur gue tuh. Jadi obat tidur. Kan ada tuh yang kalau di YouTube 1,5 jam, 2 jam gue dengerin tuh sampai iklan aja gue dengerin. Allah. Tapi jangan begitu, automatically saya jadi buka-buka lagi, belajar lagi gitu lah. Iya. Ya bagus lah. Di tahun sekarang. Pertama-tama saya bingung. Orang-orang bicara, Sel, lo tahu Zuma gak? Zuma siapa? Pertama saya nggak tahu, jujur aja. Itu yang lagi di TikTok, di YouTube. Oke, nanti saya lihat coba. Oh ternyata di zaman saya itu saya sama almarhum Uje sempat bicara-bicara bukan keras ya, strict gitu, tegas gitu, tapi masih sulit di zaman itu, sangat sulit. Akhirnya saya nonton, wah oke banget nih sekarang nih.
Oke banget. Udah bisa diskusi lintas agama terbuka ya Bang ya? Sudah, ya samalah seperti Dr. Zakir Naik. Zaman dulu mana bisa. Iya. Betul. Dari saya nonton dari zamannya Ahmad Didat. Akhirnya sampai ke Dr. Zakir Naik. Sebelum Dr. Zakir Naik sampai belum apa-apa. Sekarang kan kalian tuh beruntung loh di tahun ini. Jujur aja. Iya. Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kalian pakai. Alhamdulillah. Wah repot tuh. Beneran Mas. Masya Allah. Luar biasa. Ayo Kang Arif dinaikkan teman kita dari Oten. Ayo Ted, silakan kalau mau menimba ilmu masuk sini kali-kali aja. Masya Allah. Minimal debat dulu lah. Nanti setelah debat kepikiran 2 hari ya. Ini mudah-mudahan ini Oten Gurunda. Pak Rabas Kocu, selamat pagi. Assalamualaikum. Islam saya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan syukur alhamdulillah. ya Bang. Udahlah kalian jangan. Ini ada komen di bawah tulisan Mesias adalah aduh Mesias adalah tadi dibilang apa? Tuhan manusia dalam wujud Tuhan. Waduh, berarti kita semua ini adalah Tuhan. diurapi. Aduh. Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu memang. Ya tapi saya merasa terwakili lah dengan adanya Bang Cuma. Karena gini ya, jujur bahasa saya tuh sangat-sangat langsung juga loh. Cuman anak saya sekarang udah besar yang perempuan. Dia hanya mengingatkan, Pak hati-hati mulutnya. Udah bukan zaman papa lagi. Itu aja. Adalah pokoknya yang kayak papa itu ngomongnya nggak bisa direm gitu. Iya. Alhamdulillah. Ada siapa lagi itu yang bahasanya kencang juga tuh? Siapa? Kitab Bible. Siapa tuh? Terus apa? Korsi. Siapa itu? Ada tuh. Kitab Bible. Kata Bible. Sama yang satu lagi yang pakai kacamata itu ada kok, tapi namanya susah saya ingat. Bibil berjalan. Iya, itu pokoknya kelompok kalian itulah bagus banget. Memang harus ada yang seperti ini kok. Jadi ada bagian-bagiannya, betul banget. Iya. Saya coba ya. Saya bawa sepupu saya. Itu yang pendeta itu. Saya kadang-kadang saya kirimin loh. Yang pendeta Bang. Iya. Responnya nggak mau negor gue lagi dia. Nggak mau negor lagi dia. Ya, aku juga tidak rugi punya saudara kau gue gituin. Iya. Alhamdulillah gue terbebas sama saudara-saudara yang penyembah berhala, gue gituin aja. Nggak butuh saya begitulah. Ya kan? Ya itu saya kadang-kadang bahasa itu tuh anak perempuan saya marah. Udah papa, diam begitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi gini ya saya sih ya mau dianggap ini senior atau enggak. Contohlah Zuma untuk saat ini dengan cara komunikasinya. Zuma itu tahu loh kapan dia harus
menyerang, kapan dia harus sabar, kapan dia tahu lawannya seperti apa. Ilmu komunikasinya kalian pelajari deh. Itu tidak mudah itu. Jujur aja, tidak mudah. Nggak mudah sekali itu. Iya. Saya lihat kok banyak yang mualaf juga di sini, yang ibu-ibu, ya kan, yang satu keluarga. Alhamdulillah. Iya. Kalian tuh berhasil lagi. Kejadian deh. Di Indonesia tinggal Islam, Buddha, Hindu, udah Kristen udah lewat aja. Dulu tuh saya ya, waktu saya masih Katolik. Iya, gimana Bang ceritanya? Waduh. Coba. Iya. Yang pakai hijab bisa 2 hari jalan sama saya pakai rok mini loh. Iya. Iya. Sedajal itu saya tuh. Gue jujur aja lah. Dulu gue bandel banget. Ya. Iya. Terus hijab saya bilang kol omprengan. Dulu kan kalau angkot kan bilangnya, kalau angkot itu kan bilangnya kol omprengan di zaman saya ya. Akhirnya saya sekarang lihat wanita hijab itu, justru itu yang menarik. Penasaran kan? Oh iya. Iya dong. Nah kalau lihat perempuan yang buka-buka, lu sama aja menebar permen jatuh di jalan, lo ambil lah. Iya kan? Gitu Bang ya. Ya ngapain lu punya pasangan yang orang lain udah liatin badannya, terus lu nikmatin apa hidup lu? Iya. Iya dong. Masya Allah. Gak bisa. Justru, waduh, yang kayak begitu banget gue. Iya. Alhamdulillah. Saya kayak abang sama. Kayak misionaris juga dong Bang, abang seperti itu ya. Gimana? Kayak misionaris dong. Dulu. Oh, gokil loh, ngawur saya mah dulu, ngawur banget hidup gue. Bener. Tapi kok momen-momen bisa berbalik arah begitu Bang? Momen-momen, ya inilah ya, namanya jalan. Kadangkala saya dalam 1 hari saya berhenti minum, dengan saya dikasih mungkin hidayah dari situ ya. Saya minum tuh bisa berjuta-juta gitu loh. Sementara saya setelah baca ada 1 ayat, di situ tidak boleh minuman yang memabukkan. Nah saat itu pun dan besok saya langsung berhenti, tidak minum lagi sampai sekarang. Saya udah hampir 30 tahun saya nggak minum. Alhamdulillah. Setetes pun enggak, yang namanya wine kayak apapun enggak. Jadi saya ambil yang simple ya, yang simpelnya seperti ini. Seperti dulu tuh kan jalan tol cuma ada Jagorawi doang ya di zaman saya ya. Bukan di zaman kalian nih, jalan tol udah banyak. Ya? Zaman aku juga Bang. Kita sejaman Bang. Kita sejaman. Oh sejaman ya, oke. Sekarang Jakarta Bogor itu kan ada 3 jalan. Ada jalannya dari lewat Depok, Sawangan, sama lewat Cibinong, iya kan? Iya, tol baru. Lalu ada Jagorawi. Nah, saya anggap Jagorawi itu Islam. Sekalipun Jagorawi ada kejadian macet, tetap jalan. Kalau yang lain kan tidak bisa diprediksi. Sesimpel itu saya berpikir. Ngapain harus repot? Lalu saya baca, kok Tuhannya 3, kenapa nggak 5 ya sekalian? Sampai saya ngomong apa, pastor, akhirnya saya diusir. Tanggung banget, cuman 3 gitu loh. Filosofinya dalam itu Bang Mak. Kata Jagorawi maupun macet, ya artinya apa? Kalaupun misalnya dalam Islam itu ada perintah sholat, ada perintah ini, tetap di situ jalannya. Itu maksudnya Bang Mak. Iya. Sama ini macetnya tuh kadang-kadang kan ada aja ya dari orang dalam juga yang kadang-kadang suka ngaco kan juga ada. Tapi kan tetap jalan gitu loh. Iya kan?
Jadi ada kebenaran dan kebenaran lagi di dalam situ gitu loh. Dan tidak bisa diganggu gugat. Tetap nyampainya lebih cepat. Jelas gitu loh. Sama satu ayat. Kita ini dikasih gratis untuk masuk surga. Tapi kenapa banyak dari makhluk yang lain membayar untuk masuk surga? Ya kan? Kesenangan lu mau enak lu bayar. Padahal kita dikasih sama Allah tuh gratis loh. Iya. Semuanya gratis, nggak pakai macam-macam. Masya Allah. Masih juga lo masih mau bayar? Unbelievable. Iya, ke masjid gratis ya Bang ya, ke masjid. Iya, ke masjid gratis. Lo Ke diskotik? Apa? Ke diskotik bayar. Bayar. Lu sedang cuma 2 jam, 3 jam, paling lama 6 jam. Besok bego. Iya benar. Iya kan, besok bego, berat pala lo. Abis. Dulu saya ngalamin seperti itu. Saya pikir lebih baik gue beli kalung, gue beli gelang, beli emas, berlian buat istri anak gue, beli sepeda gitu kan. Iya. Hal-hal yang kecil aja dulu lah di keluarga gitu. Aneh. Dikasih gratis, nyari yang bayar. Nah dari situ, berjalan dari situ, kebetulan teman-teman saya juga alhamdulillah waktu itu dapat yang benar, bukan yang baik. Karena baik itu belum tentu benar. Iya. Tapi yang benar sudah pasti baik. Baik. Masya Allah. Lalu saya diangkat anak sama salah satu orang tua. Lalu saya masuk pesantren. Yang biasanya pulang jam 5 pagi dan saya harus bangun jam 5 pagi. Coba tuh ya. Nah dari situ saya dimualafkan di situ. Saya sunat 2 kali. Kalian kan cuma sekali, betul? Iya betul. Sunat dengan gayanya Katolik, dengan sunat gayanya Islam. Saya dari nol lagi. Karena ada ustadznya bilang waktu itu kiai ya, kamu udah sunat? Sudah di Katolik. Ya udah nggak usah, nggak mau sunat lagi. Karena saya mau Islam ya Islam dari awal, jangan ada campur-campur. Itu. Masya Allah. Di pesantren Darul Amsor situ di Cisalak. Ya lumayan 3 bulan, alhamdulillah. Keren. Gitu. Masya Allah. Ya banyak lagi lah ya, hal-hal seperti itu. Tapi lingkungan memang benar kata Bang Zuma. Kita mualaf bukan sekedar mualaf, tapi kita harus juga pilih lingkungan. Itu yang utama. Tinggalkan yang lain. Iya. Tinggalkan. Jujur, saya hilang teman, saya hilang usaha, saya hilang bisnis, semuanya saya hilang. Saya dari nol lagi loh. Saya nol lagi. Iya. Mungkin guru saya ngajarin hal-hal yang sebelum kamu masuk Islam, kamu tidak tahu mendapatkan yang halal atau yang haram. Akhirnya saya berpikir lebih baik saya ada yang saya berikan, ada yang saya buang, ada yang saya jual. Ya sudah, dari nol lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya namanya kita masuk mualaf emangnya terus langsung jadi bagus gitu ya, enggak lah, diuji juga kali. Iya. Ini orang serius gak nih, kata Allah. Ayo, kamu boleh mualaf, tapi kalau kamu gak serius ya sama aja bohong. Sama aja. Iya kan? Benar. Harus serius, kamu jalanin ini, jalanin itu, semuanya kita jalanin. Kewajiban kita jalanin. Alhamdulillah kembali lagi seperti, malah lebih dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu aja sih. Itulah hebatnya. Ya. Masya Allah. Sampai saya dibilang apa ya?
Dibilang radikal pernah. 3 bulan di dalam pernah. Gara-gara dibilang itu. Coba. Iya Pak, udah pernah pesantren ya Pak? Nyantri di dalam ya? Tidak, pesantren beneran pernah, pesantren bohongan juga pernah kok. Iya paham banget. Ya gara-gara ya saya keras gitu loh. Saya keras banget. Maka itu saya tuh ngomong tuh sekarang aja saya tuh hati-hati gitu loh. Takut kalau misalnya ada teman anak saya di sini nonton, lalu dia kasih tahu ke anak saya, akhirnya suka. Janganlah. Tapi Papi di sini lagi berbagi edukasi dan motivasi. Ya, semoga ada mengikuti jejak bisa memeluk Islam juga kan, yang ragu-ragu di luar sana. Gak ada hal lain kok. Dan saya yang paling favorit ya, favorit boleh dong ya, sahabatnya Nabi Umar bin Khattab. Itulah yang tadinya saya tuh paling lawan. Bahasa saya tuh paling, kalau kalian dengar bahasa saya dulu ya, masih zamannya goblok ya, itu kalian bisa berantem sama saya gitu. Sama seperti Umar bin Khattab dulu kan ngelawan kan. Iya betul. Ngelawan banget kan. Sama saya itu ngelawan loh. Aduh kalau saya itu cerita ya, saya masuk masjid itu saya bisa dorong orang loh lagi ruku. Coba kelakuan apa yang ada setan apa di badan gue dulu. Coba. Iya. Akhirnya sekarang ingat-ingat itu tuh sangat-sangat bodoh gitu loh. Iya. Mengingat itu Bang, kalau mengingat itu gimana perasaan Bang mengingat masa lalu Bang? Ada 2, kebodohan sama ketidaktahuan. Nah ketidaktahuan itu karena apa? Karena tidak mau belajar. Orang belajar itu bisa berubah. Yang tidak mau belajar tidak akan pernah berubah. Itu aja. Menyimak aja dulu, nggak usah dibantah, nggak usah protes. Simaklah dulu, baru pelajari, baca, jalanin. Nggak usah langsung protes. Gitu. Iya. Iya kan? Betul. Belum apa-apa, mempertahankan ini supaya nggak malu. Udah gengsi turunin dulu. Kan mau belajar nih. Dengar, simak baik-baik, simpan. Baru buka lagi konteksnya apa. Begitulah. Akan ketemu kok. Kalau belum apa-apa udah bantah ya repot. Ya sama kayak tadi kan. Mesias itu apa? Kenapa nggak jaga kubur sekalian bilang? Jaga kubur. Ladang. Bang, sudah berapa lama mengikuti diskusi ini dan tanggapan Abang gimana diskusi lintas agama ini Bang? Jujur saya baru 2 bulan ini rutin setiap hari ya. Setiap hari. Tanggapan saya, gue bangga punya kalian itu aja. Gak ada kata-kata lain selain itu. Alhamdulillah. Gue bangga banget punya kalian. Inilah apa ya, pejuang-pejuang. Kalau bahasa saya zaman dulu mas serdadu nih. Wow. Keren banget. Alhamdulillah. Keren. Kan baru kenal Bang Juma Bang udah lama, terus gimana Bang Juma menurut Abang? Ini contoh. Harus banyak muslim-muslim yang seperti Juma. Ini harus diturunin ilmu ini. Cuman tanya sama Bang Juma, belajar komunikasi. Jadi mana? Itu perlu. Jujur ya, kadangkala saya perhatiin ada yang tidak sabaran, ada yang tidak bisa menyimak lawannya, dia langsung serang juga. Janganlah. Bang Suma bisa seperti itu karena dia pelajari psikisnya orang itu juga, maka itu dia bisa bicara seperti itu. Kalau ada orang yang memang beda,
Bang Zuma juga nggak mungkin nyerang kok. Perhatiin aja. Saya perhatiin satu per satu. Karena apa? Ya karena teman saya bilang, lo tahu Zuma gak? Emang Zuma siapa sih? Nah saya tuh tipe kali penasaran. Nah saya cari tahu. Itu, oh ternyata oke. Bukan hanya sekedar belajar. Psikolognya juga jalan dia ini. Ini harus dibelajarin buat sama-sama ya, yang mau meneruskan dakwanya Zuma juga. Alhamdulillah. Ada bahasa-bahasa yang sindiran, ada bahasa-bahasa yang mungkin kita ya di angkatan tua kali tahu ya. Kalau angkatan muda mungkin nggak tahu ada itu. Emang Zuma usianya berapa Bang Zuma? 46 Bang. Wah bentar lagi beda berapa tahun sama saya, beda 11 atau 12 tahun. Iya. Semangat masih muda Bangku. Bos, jangan pernah pikir tua bos. Kalian bengong aja tua datang sendiri loh. Iya. Ngapain dipikirin? Iya. Ayolah kalian tuh yang muda-muda ini yang harus kasih contoh. Ini bagus banget. Jangan pernah pikir tua, karena tua itu datang sendiri. Gak usah lu gubris. Tua kan cuma angka. Bisa dewasa apa tidak? Itu pertanyaannya. Karena pendewasaan itu tidak semua orang bisa. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ini pelajaran yang kita dapatkan malam ini sangat mantap sekali, teman-teman sekalian. Kayak yang bercermin aja gitu loh. Oh, ini kayaknya Marcelo zaman dulu tapi dengan gaya yang berbeda, dengan kata-kata yang kalau udah nusuk nih, kalau Zuma ngomong kalau udah nusuk, gue udah sangat. Saya tuh ngakak sampai teman saya di kantor. Kenapa, bro? Enggak, gue ketawa aja. Itulah, lu lagi nonton apa sih? Zuma, lu nonton aja. Satu kantor nonton. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pesta ulang tahun, orang pada karaoke. Saya lihat di HP kan, saya ketawa sendiri tiba-tiba keras. Karena saya pakai handsfree kan. Terus teman saya tanya, lu lagi nonton apa? Ini lagi nonton komal orang. Dimasukin lah di TV besar. Nggak jadi karaoke, nyimak kalian lagi pada ngomong. Coba, itu di hotel bintang 5, salah satu bintang 5, ada TV besar, kalian pada komal, kita pada ketawa semuanya. Iya. Ya bagus lah. Dan di situ juga yang nonton ada yang Kristen. Ada yang Kristen juga. Akhirnya kita jadi dia jadi bahan kan. Kau sama gak tuh sama yang di komal itu kelakuannya, digituin. Hah? Kau dengar, itu Bang Zuma lagi bicara di sini. Lalu, lu juga mau bantah itu bahasa. Gue gitu, kasihan banget sama umur kau. Masa bahasa sederhana itu gak masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita seperti ini banyak kami dengarkan Bang dari teman-teman kita yang dari pemerintahan. Iya banyak. Mereka juga mutar di televisi juga di kantor. Satu kantor juga yang nonton. Lucu, ada juga Oten yang nonton, itu yang lucu tuh. Iya. Benar. Malah nggak tahu ya. Malah saya ada ide misalnya. Saya mau ngadain apa ya, seperti Jumat Berkah. Gue mau pasang TV di depan, terus bagi-bagi pasang Zuma lagi ngoceh aja. Lagi dakwah. Lagi ngoceh lagi bahasanya. Di kantornya bentar lempari batu sama Oten. Berani gitu masuk lempar batu di tempat gue. Gila-gila loh. Iya. Bahasanya gini, memang harus dipelajari bahasa gaul, namun akademis itu. Iya.
Cuman bahasa saya tuh, aduh, saya pengen kalian juga tuh nerusin gitu loh. Kadang kala saya lihat Zuma tuh capek loh. Ayolah kalian gantian loh, jangan Zuma terus loh, gitu. Kan saya pernah tuh komen di bawah, gantian dong, jangan Zuma terus. Saya udah nonton 4 jam. Zuma ngomong terus, ya kalian bantulah kadang-kadang loh, gitu. Iya. Kesempatan minum, atau dia mau sholat dulu, atau mau makan dulu. Ini lo dihantam aja Zuma, lo pada dengerin aja di bawah. Janganlah. Kasihan juga. Kalau sudah ngumpul sama Bang Zuma ini, Pak, pada minder. Bukan pada minder, nyandu. Enggak. Minder mah itu bagi yang ini aja, bos. Nyandu aja. Karena itu ciri khas Makassar itu nggak lepas loh. Itu yang gue suka tuh. Sampai saya cari ini di balik maskernya tuh apa. Gue cari semua media. Ketemu juga. Saya tuh sampai segitu kalau cari orang. Alhamdulillah. Oke, bagus, alhamdulillah. Kapan waktu kalau saya senggang, saya mau mampir ke tempatnya Jama juga. Saya mau belajar juga dari Juma. Siap abangku, kita tukar pikiran, tukar ilmu lah bang. Jangan saling mengisi. Jangan ditukar. Biar lu aja. Lu jangan pakai ilmu gua. Ilmu lu aja. Bukan bos, karena gini loh, generasi gua ini kan udah pada besar-besar nih. Ya. Gaya kau itu bagus untuk generasi sekarang. Alhamdulillah. Jangan ditukar pakai gua, jangan. Udah usang. Sudah usang, gua jujur aja. Gua suka. I love it. Iya, thank you. Sehat selalu Zuma. Amin. Abang juga ya. Selalu buat kalian juga dan Zuma juga. Masih dilindungi keluarga semuanya. Amin. Ini juga nih bang nih, ini Pak De Sugi nih, bebel berjalan nih. Mau nyalamin, silakan Pak De. Assalamualaikum Bang Marcelo, Masya Allah. Saya dengerin dari bawah tadi. Subhanallah, alhamdulillah bisa berjumpa di sini ya. Ya, alhamdulillah, amin. Ya kebanggaan lah saya bisa jumpa kalian. Kan tidak semua orang bisa jumpa kalian. Alhamdulillah. Baguslah. Lu abang masih di layar kaca, Pak De Sugi itu di balik layar gitu. Ngetrop dong. Waduh, hanya nonton aja, nggak menyangka juga kalau bisa berbincang-bincang di sini Bang Andi. Ya kan zaman berubah Pak. Sekarang lebih mudah bos. Kalau dulu kan susah. Dari zaman kirim surat Pak. Betul. Sama juga lah. Ada. Jadi saudara sisa 2 yang belum mualaf ya abangku? Ya 2 belum. Thomas ya? Ya Thomas sama kakak saya, yang satu lagi yang laki. Thomas. Ya mungkin segeralah. Kalau amin, kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Haruslah. Aku udah DM abang, nanti Ya, tukar nomor. Udah waktu kita bisa bersualah sambil sharing gitu. Ya, siap. Harus dong. Dilarang mendahului kecuali nginjek rem. Ayo Oten mana Oten? Ya, kita sambut. Silakan teman Kristen naik. Nah ini dia nih. Apa nih? Saya tutup kamera ya. Iya siap abangku. Saya tutupkan aja. Ya udah.